ada kelopak bunga, mahkota bunga, putih, benang sari. Itu apa ya? That's right, benar sekali. Bagian-bagian bunga sempurna. Hari ini kita akan belajar tentang itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam anak-anakku yang ada di rumah. Bagaimana sih kabar kalian hari ini? Ya, alhamdulillah baik, sehat dan luar biasa. Hari ini kita akan belajar bagian-bagian bunga sempurna. Nih KD-nya nih. Nah, sudah siap belajar hari ini? Good, luar biasa. Nah, kalau anak-anak sudah siap, mari kita mulai membaca basmalah bersama-sama terlebih dahulu. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap. Semoga dengan bacaan basmalah tadi, kegiatan belajar kita hari ini, belajar online kita hari ini bisa berjalan dengan lancar. Amin ya robbal alamin. Nah, sekarang kita masuk pada materi. Apa sih bagian-bagian bunga sempurna itu? Ayo, siapa yang tahu? Pinter! Secara umum, bagian-bagian bunga yang lengkap meliputi tangkai bunga, kelopak bunga, dasar bunga, mahkota bunga, benang sari, dan putih. Bagian bunga yang berperan sebagai alat perkembangbiakan adalah putih dan benang sari. Alat perkembangbiakan betina diwakili oleh putih, dan alat perkembangbiakan jantan diwakili oleh benang sari. Yuk, kita ulangi lagi. Apa saja sih bagian-bagian bunga yang lengkap? 1. Tangkai bunga. 2. Kelopak bunga. 3. Dasar bunga. 4. Mahkota. 5. Benang sari. Dan 6. Putih. Nah, bagian-bagian bunga yang kita sebutkan tadi memiliki fungsi masing-masing nih. Mereka memiliki tugasnya masing-masing. Kita mulai dari yang pertama. Nah, kita mulai pada bagian yang pertama, yaitu tangkai bunga. Bagian bunga yang berada pada bagian bawah bunga. Fungsi tangkai bunga adalah menopang bunga dan menghubungkannya dengan bagian tubuhnya yang lainnya. Kemudian kedua, dasar bunga. Berfungsi sebagai tempat melekatnya mahkota bunga. Dan yang ketiga, kelopak bunga. Bagian bunga yang paling luar yang menyelimuti mahkota ketika masih kuncup. Fungsi dari kelopak bunga adalah melindungi mahkota bunga ketika masih kuncup. Kelopak bunga akan terbuka ketika mahkota mulai mekar. Dan yang keempat, mahkota bunga. Mahkota bunga merupakan bagian bunga yang mempunyai bentuk paling indah, memiliki warna tertentu. Fungsi mahkota bunga digunakan untuk menarik serangga. Keberadaan serangga yang hinggap pada bunga akan membantu proses penyerbukan. Dan yang kelima, benang sari. Benang sari merupakan alat kelamin jantan, terdiri atas tangkai sari, kepala sari, dan serbuk sari. Keenam, putih. Merupakan alat kelamin betina, terdiri atas kepala putih, tangkai putih, dan bakal buah. Anak-anak, apa sih yang sedang Ibu Guru lakukan? Ya, benar sekali. Bu Guru sedang merangkai bunga. Apakah kalian tahu bunga apa yang Ibu rangkai? Good, ini adalah bunga sepatu. Anak-anak soleh dan solehah, bunga sepatu termasuk dalam bunga sempurna atau bunga lengkap. Mengapa disebut bunga sempurna?
Bunga sempurna adalah bunga yang memiliki dua alat perkembangan dalam satu bunga. Artinya, putik dan benang sari menyusun pada bagian-bagian bunga sempurna. Seperti video di belakang Bu Guru ya. Contoh bunga yang termasuk ke dalam bunga sempurna adalah bunga sepatu dan bunga tulip. Nah, bunga bisa dikatakan bunga lengkap karena memiliki kategori. Apa sih kategorinya? Kategori bunga lengkap dapat dilihat dari adanya kelopak bunga, mahkota bunga, putik, dan benang sari. Contoh bunga lengkap dapat dilihat pada bunga sepatu, bunga mawar, bunga bakung, dan sejenis bunga lainnya. Nah, kita sudah sampai di kelas lagi nih. Sekarang sudah bisa ya semuanya. Tadi kita belajar apa ya? Ya, bagus. Bagian-bagian bunga lengkap. Ada 6, yaitu 1. Ya, 1 tangkai bunga. Kedua, kelopak bunga. Pintar. Yang ketiga, dasar bunga. Yang keempat, mahkota bunga. Yang kelima, benang sari. Dan yang keenam, benar sekali, putik. Nah, mereka mempunyai fungsi. Apa sih fungsi mereka masing-masing? Yang pertama, tangkai bunga. Bagian bunga yang berada pada bagian bawah bunga. Fungsinya, tangkai bunga adalah menopang bunga dan menghubungkannya dengan bagian tumbuhan lainnya. Kemudian yang kedua, dasar bunga berfungsi sebagai tempat melekatnya mahkota bunga. Dan ketiga, kita ulang bersama-sama, kelopak bunga, bagian bunga paling luar yang menyelimuti mahkota ketika masih kuncup. Fungsi dari kelopak bunga adalah melindungi mahkota bunga ketika masih kuncup. Kelopak bunga yang akan terbuka ketika mahkota mulai memekar. Yang keempat, mahkota bunga merupakan bagian bunga yang mempunyai bentuk paling indah, memiliki warna tertentu. Fungsi mahkota bunga digunakan untuk menarik serangga. Keberadaan serangga yang hinggap pada bunga akan membantu proses penyerbukan. Yang kelima, benang sari merupakan alat kelamin jantan, terdiri atas tangkai sari, kepala sari, dan serbuk sari. Dan yang keenam, putik merupakan alat kelamin betina, terdiri atas kepala putik, tangkai putik, dan bakal buah. Dan apa sih contoh dari bunga sempurna atau bunga lengkap? Nice, bunga sepatu, bunga mawar, dan bunga bakung. Nice! Sudah banyak kita belajar hari ini ya. Jangan lupa dipelajari dan dihafalkan supaya lebih masuk ke otak kita. Anak-anakku, sudah paham semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Baik, apabila dirasa pembelajaran hari ini sudah cukup, ada pertanyaan nggak ya? Ya, bila ada pertanyaan bisa disampaikan di kolom komentar. Bisa juga lewat WhatsApp atau WAG atau WhatsApp group. Bu Guru akan menjawab dengan sepenuh hati. Akhirnya, sudah selesai pembelajaran kita hari ini. Atas perhatian anak-anak, Bu Guru akan mengucapkan terima kasih dalam 5 bahasa. Syukron, terima kasih, thank you, matur sekelangkong, matur sembah nuwun. Dan jawab salam Bu Guru dengan suara yang paling semangat. Nice, luar biasa. Sekarang Bu Guru mau lanjut merangkai bunga sempurna dulu. Kan belum selesai. Ganti baju dulu. Oh, tara. Nah, sudah pakai ada duster. Yuk kita rangkai bunganya sampai selesai. Lihat kebunku penuh dengan bunga. Ada yang putih dan ada yang merah. Setiap hari ku siram semua bunga sepatu. Semuanya indah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.